Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wa ta'awun wa nahana an tafarruqi wa tanazu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ittiba'i sunnah wa ijtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah. Tibqan biqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka wa muslim. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Jumat Masjid Baitur Rahim yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa meminta kekuatan, rahmat, pertolongan kepada Allah. Karena juga pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Sebagai khatib tidak mengingatkan untuk pribadi, semoga bermanfaat pula untuk jamaah sekalian dalam rangka menjalankan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberikan nasihat peringatan, karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Karena itu pula doa minta kita, semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dengan istiqomah, insya Allah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman, marilah dengan semangat sungguh-sungguh minta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah agar kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena di kolong langit ini tidak ada manusia yang mulia atau dimuliakan oleh Allah. Jika ada manusia yang mulia dimuliakan oleh Allah bukan karena pangkat, jabatan dan kedudukannya, Apalagi pangkat, jabatan dan kedudukan didapatkan dengan cara curang, dengan cara dusta, dengan menipu, dengan memalsukan ini dan itu dan lain sebagainya.
Kemudian setelah menjadi pemimpin, pejabat, aparat, berbuat kezaliman, berbuat semena-mena, menyusahkan, menyengsarakan umat dan rakyat, maka kelak di akhirat akan mendapatkan azab yang sangat pedih, kecuali sebelum mati dia taubat-taubatan nasuha. Orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah bukan karena gelar pendidikannya, bukan karena umur, suku, kulit dan bangsanya, tetapi siapa saja di antara kita yang benar-benar beriman dan bertakwa, itulah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Bahkan Nabi pun menegaskan, aksaru ma yudkhulul jannah. Kebanyakan dari umat ini, kebanyakan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama. Takwa Allah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Kemudian salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik adalah yang senantiasa mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, maka hendaknya bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya kepada Allah. Kita akan digolongkan hamba Allah yang rabihun, hamba Allah yang beruntung, manakala kita mampu menjadikan hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Sebagai umat Rasulullah, pasti kita menginginkan bahagia kita bukan hanya di dunia ini. Maka fokuslah dengan dua hal. Di dunia ini kita mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan sisi Allah, dan di akhirat mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalannya, siapapun yang menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, wajib kita memiliki amalan-amalan yang diantaranya akan saya sebutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a." Al-Bukhari. Amalan-amalan siapapun yang ingin mendapatkan surganya Allah, yang ingin dicintai, dirahmati oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah, yang pertama wajib betul-betul beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya, dan tidak melakukan kesyirikan. Dipertegas dengan sabda Rasulullah, "Man mata wa lam yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah, wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar." Al-Bukhari. Barang siapa yang dia mati tidak musyrik, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu, artinya mengesahkan, mentauhidkan Allah, dakhalal jannah, maka baginya surga. Tetapi barang siapa yang dia mati syirik, mati musyrik, mensekutukan Allah dengan sesuatu, maka baginya adalah neraka. Dan ini adalah inti dakwah para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam firman-Nya dalam surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat yang ke-36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus pada tiap-tiap umat nabi dan rasul dengan bawa misi yang sama, mengajak menyeru manusia agar betul-betul beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya, dan tidak melakukan kesyirikan. Yang kedua, siapapun yang menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, wajib birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Saya memaknai birrul walidain bukan hanya sekedar baik kepada orang tua, tapi membahagiakan orang tua. Seperti halnya dalam satu ayat jelaskan, rogiba anfun, sungguh celakalah, sungguh celakalah, sungguh celakalah seorang anak yang dia dipertemukan oleh Allah dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya, tapi anak ini tidak masuk ke dalam surga. Dalam saudara jelaskan, barang siapa seorang anak diberi kekayaan, kemudahan, kelapangan, kecukupan, bahkan melimpah ruah dalam masalah harta dunia, tetapi anak tadi durhaka terhadap orang tuanya, dia lupa akan kebaikan orang tuanya, maka sholatnya, ibadahnya nggak akan diterima oleh Allah. Dicabut keberkahan hidup dan ketenangan hidup, dia akan susah dalam sakratul mautnya. Na'udzubillah min dzalik, dia akan mendapatkan azab kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ridallah fi ridal walidain wa sukhutullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah tetap pada ridhanya orang tua, murkanya Allah tetap pada murkanya orang tua. Maka kalau kita perhatikan firman Allah di dalam surat Al-Isra,
Surat yang ke-17 ayat yang ke-23 24 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka 'alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah perintahkan, wajibkan kepada manusia agar betul-betul beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya, tentunya tidak melakukan kesyirikan. Kemudian Allah perintahkan agar berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Saudara beriman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin masalahnya diangkat, kesulitan, kesusahan, rezekinya seret, salah satu yang coba perhatikan orang tua kita. Jangan sampai kita digolongkan orang yang dipuji manusia, baik rumah tangga kita, tetapi ternyata kita menyakiti orang tua kita. Jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Sekali lagi ingat sabda Rasul, ridallah bi ridal walidain wa sakhtullah bi sakhtil walidain. Keridhaan Allah tak pada ridhanya orang tua, murkanya Allah tak pada murkanya orang tua. Dan yang ketiga, siapapun yang menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, wajib dia berlaku jujur dalam kehidupan ini. Sampai-sampai Nabi mengatakan, alaikum bisidqi, hendaknya kalian berlaku jujur dalam kehidupan ini dimanapun berada. Kenapa? Karena jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, menghantarkan ke surga. Wa iyyakum, dan jauhilah oleh kalian akan dusta, karena dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi oleh manusia, membawa keburukan dan menyeret ke neraka. Sampai-sampai Allah mengancam kepada orang-orang yang suka berdusta. Apalagi yang ditipu adalah rakyat, bangsa. Na'udzubillah subhanallah. Dan ngerinya bagi orang yang memuji-muji, menyanjung, membela, membenarkan kebohongan, kedustaan seseorang, dia pun akan kena ancaman neraka. Di dalam surat Al-Mursalat, surat yang ke-77, ada 10 kali Allah ulang-ulangi memberikan ancaman kepada orang-orang yang suka berdusta, menipu, berbuat kezaliman, menyusahkan umat dan rakyat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wailul yawma idzil mukadzibin. Wailul yawma idzil mukadzibin. Diulang-ulang oleh Allah sampai 10 kali di dalam surat Al-Mursalat, surat yang ke-77. Sungguh celakalah pada hari ini orang-orang yang suka berbuat kedustaan. Mungkin dia selamat di muka bumi ini karena mungkin ada hakimnya, ada pengacaranya, ada orang-orang yang mengelilingnya, penjilat-penjilatnya, memuji, menyanjungnya, melindunginya. Tapi ingat, jangan sampai kita tergolong orang yang bersekutu dengan orang-orang yang berbuat kejahatan, kezaliman, kebohongan, kedustaan. Karena Allah telah ingatkan di dalam surat Hud, surat yang ke-11 ayat yang ke-113. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kalian cenderung kepada orang-orang yang berbuat kezaliman, apakah kesyirikan, kemunafikan, kekafiran, kedustaan, penghalalan segala cara, penabrakan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala, itu bentuk macam kezaliman dan kedustaan. Kalau kalian dukung, apalagi membelanya, kalian pasti akan sentuh api neraka. Begitu firman Allah Subhanahu wa taala jelas. Maka bebaskan diri kita dari orang-orang yang berbuat keburukan, kejahatan, orang-orang yang hanya memperkaya diri sendiri, dan orang-orang yang merusak tatanan agama, tatanan ekonomi, tatanan politik, tatanan persatuan, tatanan pendidikan. Dan umat Islam mestinya betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai panduannya. La sa'ada fi hayatina illa bil Quran. Tiada kebahagiaan dalam kehidupan kita kecuali dengan Al-Quran. Kemudian yang keempat, amalan untuk menggapai surga itu yang keempat adalah yaitu iqamatis shalah, mendirikan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam, surat yang ke-19 ayat yang ke-59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dim khalfun a'dha'u shalah wa tabu'u syahawat fa sawfa yalqona ghayya. Maka akan datanglah pengganti-pengganti yang buruk, yang mengabaikan sholat, yang memperturutkan hawa nafsu rendah, maka mereka pasti akan menemui kesesatan. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan ayat yang mulia ini dengan mengatakan begitu indah tentang ayat yang mulia ini. Sungguh yang dimaksudkan dengan ayat yang mulia ini, surat
Maryam surat 19 ayat 59 tadi, barang siapa yang dengan sengaja dia suka menunda-nunda, mengakhir-akhirkan sholatnya, maka sebenarnya dia telah berbuat maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, salah satu bukti sholat kita benar diterima oleh Allah, aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat yang benar dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kemudian saya tambahkan satu lagi, di antara amalan untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu orang-orang yang hanya mencukupkan dengan rezeki yang halal, menolak yang haram dan riba. Selamanya kita tidak akan pernah bahagia, tidak akan diberkahi oleh Allah, bahkan amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita sudah tahu hukumnya, kita masih bergelayutan, berselimut dengan yang haram dan riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman khusus untuk ayat yang riba, nanti jamaah sekalian bisa membuka setelah Jumat ini di rumah, Al-Baqarah 275. Adapun yang kaitannya dengan yang haram, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Baqarah juga ayat yang ke-168 169. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Hai sekalian manusia, makanlah rezeki yang baik dan halal yang ada di muka bumi ini, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah bisikan syaitan, karena sebenarnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi diri kalian. Syaitan itu hanya mengajak pengikut kelompok golongannya untuk melakukan keburukan, kekejian, kemungkaran, kemaksiatan dan dosa, dan mengatakan sesuatu terhadap Allah yang tidak kalian ketahui. Di dalam surat Fatir, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Surat Fatir ayat yang ke-6. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi diri kalian, maka jadikanlah betul-betul dia sebagai musuh, karena sebenarnya syaitan hanya mengajak pengikut kelompok golongannya untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala apinya. Inilah di antara amalan-amalan untuk menggapai surga. Tentunya bukan hanya ini, dan semoga kita terbebas dari azab neraka Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk mendapatkan syafaat Rasulullah, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. I'lamu anallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudaraku seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menutup khutbah saya ingatkan kembali dari firman Allah Subhanahu wa taala yang kaitannya dengan kunci kebaikan. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci kebaikan, yaitu hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal saleh. Sebab jika kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal saleh, maka syaitan yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama. Waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, tidak semangat juga mati. Tapi alangkah baiknya tentunya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal saleh, sehingga pun kalau mati insyaallah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu dan baik pula dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, rezeki yang baik dan halal, amal ibadah yang diterima, rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, keturunan putra-putri yang baik salih-salih. Ya Allah, jadikanlah para pemimpin pejabat aparat yang mereka menginginkan kebenaran, menegakkan yang hak. Tolong mereka ya Allah, selamatkan mereka ya Allah, istiqomahkan mereka ya Allah, bela mereka ya Allah, tolong mereka ya Allah dari keburukan dan fitnah, dan tetapkan istiqomah menegakkan kebenaran, amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya Allah, siapapun pemimpin pejabat aparat yang tidak jujur, tidak amanah, yang zalim, yang hanya menyusahkan rakyat dan umat, hinakan mereka ya Allah, ganti mereka ya Allah, sadarkan mereka ya Allah, atau berikan petunjuk kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kekuatan, kesabaran, pertolongan dan kemenangan ya Allah pada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah berjihad di jalan-Mu ya Allah. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin, Allahumma ansur mujahidin fi Filistin, Allahumma ansur mujahidin fi Filistin, Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam, Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam, Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.